teman-teman, kita bikin cemilan kacang medan dari tepung ketan. Ini gampang banget bikinnya, dijamin berhasil, rasanya enak renyah. Halo teman-teman, selamat datang di Demiko Channel. Yuk langsung kita bikin adonannya yuk. Oke, ini dia bahan-bahannya: 2 butir telur, kemudian gula pasir 5 sendok makan, garam setengah sendok teh, bawang putih 6 siung, kacang tanah 500 gram. Nah teman-teman, pertama bawang putih sebanyak 6 siung ini kita haluskan ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Dan berikutnya kacang tanah sebanyak 500 gram kita cuci bersih dan juga kita tiriskan, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang langsung saja kita tuang ke dalam baskom yang besar. Nah teman-teman, di sini kacang tanahnya benar-benar kering dari air ya teman-teman. Oke, berikutnya kita tambahkan telur sebanyak 2 butir, lalu kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata. Oke teman-teman, telur dengan kacang tanahnya sudah tercampur dengan merata. Sekarang kita masukkan saja bumbu yang sudah kita haluskan, bawang putih sebanyak 6 siung, lalu kita tambahkan juga garam 1/4 sendok teh. Dan kita aduk-aduk lagi hingga tercampur dengan merata. Pastikan bumbunya tidak ada yang menggumpal ya teman-teman. Aduk-aduk sampai bumbunya benar-benar terurai semua, supaya nanti kacang medannya terasa bumbu bawang putihnya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk bawang putihnya kita gunakan bawang putih yang kita haluskan. Ini bertujuan supaya bumbunya lebih kerasa dan juga aromanya ya teman-teman. Setelah bumbunya sudah tercampur dengan merata, sekarang kita masukkan gula pasirnya. Kita aduk-aduk kembali hingga tercampur dengan merata. Teman-teman, untuk tingkat kemanisannya sesuaikan dengan selera teman-teman. Jika suka yang manis-manis, teman-teman boleh tambahkan lagi gula pasirnya, oke? Oke, lanjut. Sekarang kita tambahkan tepung ketan sebanyak 125 gram. Tepung kita masukkan secara bertahap untuk memudahkan kita mencampur adonan. Nah, tepung yang kita masukkan sebagian-sebagian ini langsung kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata ya teman-teman. Jika sudah tercampur dengan merata, kita tambahkan lagi tepung ketannya. Nah teman-teman, ini tepung ketan sudah kita masukkan semuanya. Kita aduk terus hingga tepungnya tercampur dengan merata. Teman-teman, untuk membuat kacang medannya tidak ada penambahan air sama sekali ya teman-teman. Oke, adonan kacang medannya sudah selesai kita bikin, kira-kira seperti ini. Nah lanjut, sekarang langsung kita masak-masak. Kita panaskan minyak ya teman-teman. Untuk minyak yang saya gunakan di sini agak banyak, 1 liter. Nah kita tes minyaknya sudah panas atau belum. Oke, ini minyak sudah panas, langsung saja kita goreng. Teman-teman, adonan kacang medannya nih kita goreng masih dalam keadaan bergumpal-gumpal. Setelah kita masukkan ke dalam minyak goreng, ini kemudian langsung kita pisah-pisahkan ya teman-teman. Teman-teman, saat kita memisah-misahkan gumpalan-gumpalan kacang tanah ini, kita pisahkan dengan cepat-cepat, jangan keburu sampai kacangnya mengering. Karena nanti akan susah untuk dipisah-pisahin ya teman-teman. Jadi pastikan masih dalam keadaan adonannya masih basah, oke? Oh ya teman-teman, saat kita memisah-misahkan gumpalan kacang tanah ini, kacang tanahnya tidak akan bakalan pecah. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Teman-teman, menggoreng kacang medannya, api yang kita gunakan api yang paling kecil ya teman-teman. Ini bertujuan supaya nanti kacangnya benar-benar matang. Nah teman-teman, setelah kacang tanahnya sudah kita pisah-pisahkan, ini kemudian kacang tanahnya kita diamkan ya teman-teman. Bertujuan supaya kacang medannya benar-benar matang sampai ke dalam. Kita diamkan ya teman-teman, tetap menggunakan api yang paling kecil, oke? Teman-teman, penggunaan api yang paling kecil saat menggoreng kacang medannya ini untuk memastikan kacangnya sampai benar-benar matang ke dalam ya teman-teman.
Penggunaan api yang besar nanti bisa menyebabkan bagian luarnya sudah terlihat matang namun dalamnya masih mentah. Oke teman-teman, setelah kita diamkan ini kemudian kita balikan ya teman-teman. Oke, ini udah terlihat mengering dan juga sudah mulai berubah warna. Kita aduk-aduk aja terus sampai warnanya berubah warna kuning agak kecoklatan. Nah teman-teman, kacang bandungnya sudah terlihat garing ya teman-teman. Sudah berubah warna kuning kecoklatan. Kacang medan yang sudah matang ditandai dengan kulitnya sudah kuning agak kecoklatan dan juga sudah renyah ya teman-teman. Jadi untuk menentukan teman-teman boleh cicip sedikit kacang medannya untuk memastikan kerenyahannya, oke? Oke, kita angkat aja ya teman-teman. Setelah kacang medannya sudah kita angkat, lanjut kita goreng kembali adonan yang tersisa ya teman-teman. Sebelum kita goreng, minyak penggorengannya ini kita bersihkan dulu. Minyaknya sudah bersih, lanjut kita goreng kembali sisanya. Nah teman-teman, kacang bandungnya kita goreng dengan cara yang sama seperti sebelumnya, oke? Nah teman-teman, sudah matang. Ini juga kita angkat aja ya teman-teman. Oke, ini dia kacang medannya sudah matang semuanya. Dan kita langsung icip-icip kacang medannya. Ini renyah banget ya teman-teman. Benar-benar matang sampai ke dalam. Itu tadi gunanya kita menggunakan api yang kecil. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan cara membuat kacang medannya? Cocok ini jadi ide usaha. Kacang medan ini cocok jadi camilan saat bersantai. Nah, gimana? Langsung dicoba di rumah ya teman-teman. Hanya dengan bahan sederhana saja. Sudah jadi deh kita bikin kacang medan buatan sendiri. Langsung dicoba di rumah ya teman-teman. Gampang banget bikinnya. Enak banget loh. Dijamin berhasil, oke?